Padahal awalnya membangun pengennya jadi amal jariah. Ya yang banyak juga akhirnya apa? Ya seakan menurut saya lari dari masalah ya. Apa itu? Dijual perusahaannya. Kenapa kok dijual? Katanya buat dakwah. Setelah dijual kita dapat bikin lagi bisa seperti ini kan belum tentu. Ya harusnya ini yang ada dijaga kan gitu ya. Bagaimana ini terus bertumbuh atau terus jalan sustain sampai generasi-generasi ini sudah normal. Banyak yang melakukan ini. Misalkan kalau dari pengusaha muslim, Bluebird misalkan, ini sudah generasi ketiga kan gitu ya. Nah kenapa kok ada seorang pengusaha muslim ingin menjual perusahaannya ya 100% ya tanpa sisa ya yang sudah dibangunnya berpuluh-puluh tahun yang akhirnya nggak bisa diteruskan kebaikannya. Nah ini kan ada apa? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ahlan wa sahlan, sahabat Ziyadah. Alhamdulillah setelah sekian lama kita bertemu lagi di Ziyadah Podcast. Dan Masya Allah tidak terasa kita sudah mendekati event tahunan dari Ziyadah Consulting yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Muslim Leadership Masterclass. Dan Alhamdulillah siang hari ini kita sedang bersama dengan Pak Ido Wiba selaku CEO dari Ziyadah Consulting dan juga pemateri di event tersebut. Jadi kita manfaatkan bocoran ya, tipis-tipis terkait event yang Alhamdulillah sudah mencapai batch ke-8 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat semangat. Masya Allah, saya pindah sedikit. Iya boleh. Biar jelas soalnya. Siap. Masya Allah, Pak, ini kita akan berbincang-bincang terkait 6. Muslim Leadership Masterclass. Eventnya insya Allah akan diadakan di bulan Juli ya. Insya Allah. Nah ini mungkin saya ingin bertanya tentang pertanyaan yang sudah pernah saya tanyakan. Tapi mungkin ada insight tambahan dari Pak Ido nih. Ya. Ya, ini kan kita Ziyadah Consulting, ya perusahaan konsultan manajemen pengusaha muslim skala menengah. Tapi kenapa justru event tahunan kita ya itu workshop terkait leadership ya, bukan terkait manajemen. Ini apakah karena permintaan, request, ataukah dari fakta di lapangan bahwasanya ini adalah root cause dari problem yang dialami pengusaha muslim? Ya. Atau seperti apa Pak? Mungkin bisa Antum menjelaskan. Ya, Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajma'in. Muhammad, terima kasih banyak pertanyaannya, jazakallahu khairan. Jadi memang kita adalah perusahaan konsultan manajemen di komprehensif ya, di 5 pilar ya. Ada penjualan, ada pemasaran, ada SDM, keuangan dan operasional. Para pengusaha muslim ya, kita ingin membantu mereka ya dalam membangun perusahaan yang standar multinasional yang tujuannya menjadi perusahaan amal jariah ya. Agar perusahaannya pada saat beliau sudah tidak lagi aktif di perusahaan tersebut atau bahkan meninggal dunia ya perusahaannya bisa terus berjalan, bertumbuh dan yang paling penting value-nya itu tetap ada di perusahaan tersebut. Ya value yang kita maksud adalah tentu selain value dari perusahaan tersebut ya, company value juga value dari tidak adanya pelanggaran syariat ya di perusahaan sehingga nanti bukan malah menjadi dosa jariah ya, tapi menjadi amal jariah. Nah, ini memang yang kita lihat ya kendala terbesar dari para pengusaha muslim khususnya di perusahaan skala menengah ya yang beromsetnya puluhan miliar ya per tahun, bahkan sampai ada yang sudah perusahaan besar yang masih transisi ya dari mulai perusahaan skala menengah menuju perusahaan besar. Ini terkendala memang di membangun middle management ya, atau selain itu membangun para pemimpin-pemimpin ya yang bisa meneruskan perjuangan beliau ya. Maka kami tadi disampaikan Mas Alfian ya, ada root cause, ada akar masalah selain masalah tentang strategi dan tata kelola. Ya, jadi memang beda antara menskalakan bisnis ya dengan menskalakan kepemimpinan. Ya, ini hal yang berbeda. Ya, pada saat menskalakan bisnis yang kita bicarakan adalah tentang strategi dan manajemen ya, atau tata kelola dari sebuah perusahaan atau good corporate governance yang kita terapkan. Tapi pada saat kita ingin mewariskan ya perusahaan ini atau agar perusahaan ini menjadi amal jariah, lah ini yang kita bicarakan adalah tentang bagaimana menskalakan pimpinan ya kan gitu. Menskalakan pimpinan ini termasuk salah satu yang ikhtiar yang harus kita lakukan ya supaya nanti ada penerus tadi tujuannya menghasilkan amal jariah. Nah, menskalakan bisnis berbeda dengan menskalakan kepemimpinan, betul. Maksud dari menskalakan bisnis ini membuat bisnisnya semakin besar ya, menjadi perusahaan yang multinasional, skala multinasional. Nah, adapun menskalakan kepemimpinan ini terkait tadi sustainability-nya. Betul, gitu. betul. Supaya ada yang meneruskan dengan value yang tetap terjaga. Yang tepat terjaga, betul. Menskalakan kepemimpinan berarti lebih ke skill kepemimpinannya
Atau tadi Pak menciptakan kader atau seperti apa Pak? Pertanyaan bagus ya. Jadi untuk menciptakan kader tadi yang disampaikan, ya tentu juga membutuhkan keahlian. Ya, jadi di dalam perusahaan itu ada dalam mengelola, mengembangkan, membangun ya sistem atau orang-orang yang di dalam perusahaan itu ada beberapa keahlian harus kita kuasai. Ya, kita semua lah ya, sebagai manajerial ya. Yang pertama ada supervisory skill ya. Bagaimana kita melakukan kontrol ya, baik itu secara teknis apapun secara strategis. Kemudian ada lagi managerial skill ya. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang lebih strategik kalau manajerial ya. Bagaimana melakukan perencanaan yang di dalamnya ada strateginya gitu kan. Bagaimana melakukan organizing ya, POAC lah ya kalau di managerial management. Bagaimana kita actuating, bagaimana kontrol ya. Kontrol yang hal yang lebih tinggi lagi daripada supervisory skill gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ada leadership skill. Nah ini yang nanti insya Allah kita bahas selama 3 hari itu. Jadi ada keahlian yang lain yaitu keahlian dalam memimpin. Nah pada saat kita membangun, mengelola dan mengembangkan perusahaan itu yang kita hadapi kan orang nih. Ya, orang-orang di dalamnya. Dan ini yang kunci utama ya. Kunci sukses utama dalam sebuah perusahaan adalah bagaimana kita mengelola orang-orang ini gitu ya. Nah ini yang menjadi faktor pentingnya adalah kemampuan dalam kita memimpin. Ya, jadi jangan sampai orang-orang ini hanya mau bergabung pada saat melihat gaji saja misalkan ya, hanya transaksional. Ini kan juga akar risiko ya. Pada saat hanya transaksional, di saat ada perusahaan yang menawarkan lebih baik ya mereka gampang ya, lebih mudah untuk memilih yang lain. Nah ini kan juga banyak yang terjadi kan. Jadi tidak loyalnya itu karena uang ya, bukan karena visi ya, atau karena memang ingin meneruskan perjuangan ya, di perusahaan ini untuk sampai bisa diestafetkan ya kepada pemimpin-pemimpin yang lain gitu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW ya memperjuangkan Islam ya, dalam konteks perjuangan Islam yang nanti insya Allah kita ceritakan ya bagaimana menerapkannya pada level perusahaan gitu ya. Nah ini para sahabat Rasulullah SAW meneruskan perjuangan Rasulullah SAW bukan karena uang gitu ya. Ya, dan mereka juga mempunyai keahlian membangun pemimpin yang lain ya supaya bisa meneruskan perjuangan mereka. Nah itu jadi faktor penting dalam menskalakan kepemimpinan ya, itu adalah tentu dengan keahlian memimpin, dalam memimpin gitu ya, keahlian kepemimpinan yang memang salah satu keahlian yang harus kita kuasai ya, skill set ya. Nah, seorang manajerial atau seorang strategis lah di dalam perusahaan, yaitu salah satu yang dikuasai skill setnya adalah harusnya leadership skill. Nah, yang ini tentu alhamdulillah Islam ini sudah sempurna dan paripurna kan gitu ya. Maka kalau hanya perihal kepemimpinan ya, tentang keahlian dalam memimpin ini sudah ada contoh yang sempurna ya, juga uswatun hasanah, sebaik-baik contoh adalah Rasulullah SAW dan para sahabat ya. Jadi tidak ada satupun di dunia yang bisa menandingi ya dari data gitu ya kepemimpinan Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang tidak ada satupun di dunia yang menguasai sepertiga dunia dengan adil dan makmur ya, sehingga jika ini diterapkan di sebuah perusahaan ya, bahkan dengan omset triliunan pun ini insya Allah ya lebih mudah ya daripada kita. Jadi karena sudah standarnya standar dunia gitu ya, maka kalau pada saat kita menerapkan di hanya standar misalkan multinasional gitu ya, beromset triliunan ini lebih mudah ya. Dan itu semua lengkap gitu ya, dari semua behavioralnya, mindsetnya, karakternya ya, apa yang harus kita punya ya, meskipun kita masing-masing ada kecenderungan, tapi hal itu bisa kita pelajari bagaimana mengkombinasikan gitu ya, mengkolaborasikan. Dan nanti insya Allah ada juga leveling ya, kita punya konsep memetakan level atau tingkatan keahlian ya, tingkatan dari seorang pemimpin. Kita punya Ziyadah 5 level of leadership, yang itu point of view-nya dari bagaimana mereka bisa mempunyai dampak ya, atau outputnya adalah bagaimana mereka nanti di ujungnya menjadi agent of change ya. Seorang pemimpin yang
menciptakan perubahan yang sistemik. Ya, jadi perubahan sistem itu bahasanya kalau Rasulullah SAW itu kan memimpinnya memikirkan bahkan memikirkan orang-orang yang belum bertemu sama mereka. Belum bertemu sama Rasulullah SAW kan gitu. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, ini buat apa? Yang bahasanya yang saudaraku itu ya. Ini buat apa namanya? Nanti ada saudara kita gitu kan. Nah, ada sahabat yang bertanya, bukankah saya saudaramu gitu kan? Nah, bukan kalau kamu sahabatku kan gitu ya. Nah, saudara ini berarti orang-orang bahkan belum ada di zaman beliau. Nah, ini yang kita harapkan kan, bagaimana para pemimpin yang ada sekarang di perusahaan-perusahaan pengusaha muslim, ya baik itu business owner-nya atau CEO-nya atau top manajemennya, ya itu punya mindset yang sama ya dengan Rasulullah SAW, bahwa ya apa yang mereka bangun harus tersistematis, ya bahkan perubahan yang baik pada saat mereka memimpin di situ berdampak atau dapat dirasakan ya oleh orang-orang yang bahkan belum kenal mereka kan gitu ya. Nah itu sih secara singkatnya ya, kita akan memetakan dari itu mulai dari level 1 sampai level 5 ya, mulai dari builder, playmaker, karena ini adalah menjadi syarat ya. Ini hierarki sehingga tidak bisa kita mencapai level 5 kalau belum melalui level 1, 2, 3, 4 gitu. Nah. Kebanyakan keilmuan Islam tuh belum diakui Barat karena tidak bisa diukur. Berarti ini ada pengukurannya Pak ya? Ada ukurannya, betul. Siap. Nah tadi Pak, ketika pengeskalaan bisnis berbeda dengan kepemimpinan, apa yang terjadi ketika bisnis itu berhasil diskalakan bisnisnya, tapi kepemimpinannya tidak berhasil diskalakan? Ya, Masya Allah. Pada saat berhasil menskalakan bisnis, ya itu akan semakin merepotkan pengusahanya. Ya pada saat kepemimpinan tidak skalakan. Ya jadi semakin lama semakin besar, jika kepemimpinannya tidak skalakan ya akan merepotkan, ujungnya merepotkan kepada pengusahanya, sehingga sampai tidak ada keinginan lagi. Ya, tidak ada keinginan lagi untuk membesarkan bisnisnya. Ya, tidak ada keinginan lagi untuk memperbaiki. Ya, menskalakan lagi. Misalkan sudah 500 miliar nih. Ya, tidak ada lagi keinginan untuk menjadi 1 triliun, 2 triliun, bahkan pemikiran bagaimana perusahaan kita ini bisa mendunia. Itu tidak ada di pikirannya. Karena sudah pusing. Iya, kebayang aja enggak gitu, karena ini aja sudah 500 miliar sudah saya pusing setengah mati gitu kan. Meskipun punya manajer gitu. Nah, karena manajernya ini bukan menskalakan pemimpinan dia, karena datangnya karena skala bisnis, gitu kan? Beda ya, datangnya karena skala bisnis si manajer ini dengan karena memang tujuannya menskalakan kepemimpinan, ini beda. Ya sehingga nanti ujungnya pasti semakin besar semakin beliau sibuk, semakin besar semakin beliau tidak lagi menginginkan. Ya semakin lama semakin beliau tidak menginginkan pertumbuhan perusahaan. Ya di titik tertentu ada yang kuat sampai 100 miliar, ya ada yang kuat sampai 500 miliar. Ya, saya belum pernah sih yang kuat sampai 1 triliun ya. Karena kita targetnya perusahaan-perusahaan yang kita dampingi minimal menjadi perusahaan yang omsetnya triliunan gitu ya. Nah, mentok di situ. Ya kita lihat ada yang sampai 500 miliar ya. Ini sudah udah pusingnya setengah mati. Ya kerjanya sudah ya tadi yang seharusnya beliau sudah bertransformasi ya menjadi bahkan bisa jadi hanya murni pemegang saham. Ya, atau menjadi komisaris atau menjadi direktur utama yang sudah berskala triliunan. Ya, ini enggak gitu. Ya, masih berskala ratusan miliar. Bahkan banyak hal-hal strategis yang masih beliau pikirkan. Ya, jadi capek sendiri. Ya, meskipun sudah banyak punya tim manajerial. Sampai ada yang saya diskusi sama seorang pengusaha muslim yang omsetnya sudah ratusan miliar ya per tahun. Ya meskipun tidak sampai 500 miliar ya, sekitar 200 miliar per tahun. Itu ada blind spot yang beliau baru tahu pada saat berdiskusi sama Ziyadah. Ya, ternyata tidak pernah ada masukan padahal beliau menjadi CEO di holding gitu ya. Dan punya
beberapa direktur utama lainnya. Ya. Bahkan direktur utama lainnya ini tidak memberikan masukan, ya, atau bahkan punya blind spot juga untuk bagaimana membangun middle management di setiap anak perusahaan ini. Ya, beliau mendapat insight lah dari Ziyadah loh. Berarti kan saya bilang, ya di direktur utamanya pun, padahal ini hal basic nih, hal dasar. Ini tidak terskalakan kepemimpinannya. Ya. Sehingga tadi ujung-ujungnya nanti yang repot malah ya banyak hanya nomenklatur namanya. Berarti ya namanya ada seorang direktur utama atau manajer apa, ya tapi fungsinya nggak jalan. Ya karena ini tadi beda ya, menskalakan bisnis dengan menskalakan kepemimpinan. Ini sangat jauh berbeda. Tadi jangan sampai tim manajerial kita datang karena hanya perkara skala bisnis dan hanya niatnya transaksional. Ya cari kerja pengen gaji, ya kan? Nah itu yang kita tidak harapkan. Tapi bagaimana mereka bisa berjuang bersama, bahkan menjadi pemimpin-pemimpin baru yang juga levelnya 5, sehingga pada saat beliau tidak ada, kita semua tidak ada, itu diteruskan ke generasi selanjutnya perjuangannya dengan value yang sama. Nah ini kan banyak ya, pada saat tim manajer masuk, ya bahkan pengusahanya masih hidup, bahkan pengusahanya masih di dalam, ya kita juga pernah ketemu dengan perusahaan seperti ini. Itu sudah terjadi pelanggaran syariah. Nah ini gimana? Ya, bagaimana? Beliau hanya fokusnya menskalakan bisnis soalnya. Ya ini sudah value-nya sudah hilang gitu ya. So, kita sebagai standar minimal di perusahaan pengusaha Muslim harusnya adalah menerapkan syariat. Ini masuk manajer malah yang ada mudarat. Ya saya sampaikan ini bagaimana? Yang kamu ceritakan katanya pengen jadi amal jariah, pengen menopang dakwah, ya. Nah ini ada pelanggaran syariat. Padahal kita masih hidup. Bagaimana kalau hari ini kamu meninggal, kita meninggal, kemudian itu tidak hilang ya atau belum hilang, ya misalkan konten sosial media, apakah tidak menjadi dosa jariah? Ya wallahu alam ya. Ini kan sangat-sangat miris gitu kita lihat gitu ya. Nah inilah yang kita harap ya dengan kita sama-sama nanti diskusi sharing dengan beberapa CEO Muslim yang dengan berbagai industri, ya kita pengen ya menjadi ya termasuk saya ya kita semua lah di sini. Yang sebagai manajerial itu menjadi pemimpin yang seperti Rasulullah SAW dan para sahabat, yaitu pemimpin yang menjadi agent of change gitu ya. Pemimpin yang melakukan perubahan, yang itu perubahannya sistemik ya, bukan hanya pada saat beliau ada jalannya bagus, penerapan syariat bagus, ya pada saat kita nggak ada jalannya mungkin masih bagus tapi penerapan syariatnya kurang, atau jalannya tidak bagus, penasihatnya bagus kan gitu. Kita pengennya dua-duanya gitu kan. Yeah. Semuanya perkembangan pertumbuhan perusahaan terus bertumbuh. Kemudian penerapan syariat terus tidak hilang. Ya value-nya terus ada. Ya tadi saya juga ya kemarin saya nulis e-book itu perihal bagaimana membangun menjadi khairul ummah dalam ekosistem bisnis gitu ya. Bagaimana kita seharusnya memang adalah umat terbaik ya dengan syarat amal ma'ruf nahi mungkar, ya kan gitu ya. Ini terimplementasi pada saat kita menjadi pengusaha Muslim. Ya, ini juga salah satu wasilah ya menskalakan pemimpinan kan gitu ya. Untuk bisa menjadi khairul ummah dalam ekosistem bisnis kita, ya salah satu keahlian yang bisa kita kuasai atau kita gunakan adalah dengan menskalakan kepemimpinan. Apakah permasalahan ini belum bisa terselesaikan Pak ketika pengusaha Muslim itu merekrut ya manajer dan top manajemen dari misalkan kampus-kampus dari luar negeri ya, dari yang ternama ya, atau bahkan tadi ketika harus menjaga syariat berarti merekrut dari kampus Timur Tengah misalkan, ya. Atau yang pengalamannya sudah dari perusahaan multinasional, ya. Atau pengalaman dari perusahaan di Timur Tengah misalkan, ya. Seperti apa Pak? Ya masalah. Ya yang pertama, hal ini juga tidak hanya terjadi di perusahaan-perusahaan skala ratusan miliar. Tapi kita pernah menemukan sebuah perusahaan pengusaha Muslim dengan omset 1,1 triliun sekian lah per tahun. Pada saat generasi pertama sudah tidak ada atau meninggal dunia, diteruskan generasi kedua ternyata gagal ya. Sampai akhirnya tutup ya.
Dan juga banyaklah kita lihat perusahaan-perusahaan besar yang omsetnya triliunan, yang seakan-akan fundamental sudah kuat, ya ternyata bangkrut juga gitu ya. Ini banyak sekali nih, ya apalagi hanya startup gitu ya. Bahkan yang perusahaan-perusahaan puluhan tahun itu juga mengalami yang sama, ya kan gitu ya. Nah berarti tadi yang kita sampaikan di depan tadi, bagaimana mereka bisa menskalakan bisnis tapi tidak bisa menskalakan kepemimpinan. Jadi tidak mesti ya pada saat kita merekrut orang-orang yang handal secara kompetensi, ya kemudian bisa cocok ya, value company fit itu belum tentu. Nah, jadi dua-duanya harus tercapai ya. Sebagaimana kalau di framework kita high performance people itu adalah bagaimana kita bisa mencari yang kompetensi fit dengan yang kita mau ya, dengan kinerja yang kita harapkan, dan juga company value fit gitu. Nah, kan bisa jadi di awal kita memilih yang kompetensinya dulu gitu kan. Nanti value-nya baru kita akan induksi ya, diinduksi pada saat sudah masuk. Jadi banyak kejadian yang hanya value-nya dulu. Ternyata kompetensinya nggak dapat. Ya, karena juga ada caranya. Kalau ini kan manajerial pilihannya, training ya kan, kita lakukan training untuk kompetensinya. Nah, banyak juga yang tadi kompetensinya dapat, induksi value-nya nggak dapat. Ya, sehingga tadi akhirnya business owner-nya yang nyerah gitu ya. Karena kinerja nggak nyampe, akhirnya mengalahkan secara. Ya, dan itu disetujui kan berarti. Ya, dengan melanggar syariat tadi, membuat konten dengan perempuan yang tabarruj ya, kemudian bisa bahkan sampai dengan musik. Ya, berarti kan ada pengaruh dari manajerialnya. Ya, pada saat ganti kepemimpinan, bahkan ganti sampai direktur utamanya beliau menjadi komisaris. Ya, ini karena tidak bisa menskalakan kepemimpinan. Ya, tidak bisa memberikan perubahan yang sistemik. Ya, bahkan masih aktif komisaris pun bahasanya nggak ada pengaruh gitu kan, nggak ada dampak value yang beliau bawa dalam hidupnya pada perusahaannya. Padahal awalnya pada membangun tentu pengennya jadi amal jariah. Ya, yang banyak juga akhirnya apa? Ya seakan menurut saya lari dari masalah ya. Apa itu? Dijual perusahaannya. Ya kan gitu ya. Ya karena udah mau cuci-cuci tangan dia. Ya, walau alam ya menurut saya. Kenapa kok dijual? Katanya buat dakwah. Terus nanti kalau dakwah kita butuh harta gitu ya. Dari mana dapatnya? Ya apakah setelah jual kita dapat bikin lagi bisa seperti ini? Kan belum tentu. Ya harusnya ini yang ada dijaga kan gitu ya. Bagaimana ini terus bertumbuh. Dan itu salah satu perbuatan yang normal ya pada saat sebuah perusahaan pengen bertumbuh atau terus jalan sustain sampai generasi-generasi, ini sudah normal. Banyak yang melakukan ini. Ya, misalkan kalau dari pengusaha muslim Bluebird misalkan, ini sudah generasi ketiga kan gitu ya. Atau di Paragon Corp ya, ini sudah kalau nggak salah generasi kedua gitu ya. Dan ini normal. Nah, kenapa kok ada seorang pengusaha muslim ingin menjual perusahaannya ya 100% ya tanpa sisa ya, yang sudah dibangunnya berpuluh-puluh tahun ya, yang akhirnya nggak bisa diteruskan ya kebaikannya. Nah, ini kan ada apa? Ya mungkin saja karena saat ini nggak bisa menskalakan kepemimpinan sehingga ada kejadian pelanggaran syariat nggak bisa dibendung ya untuk mencapai skala bisnis tadi, sehingga mau cuci tangan gitu kan supaya. Tapi apakah ya Allah alam ya, ini harus tanyakan Ustaz nih. Apakah tetap tidak menjadi dosa jariahnya karena sudah menanamkan itu di awal kan gitu ya, sehingga akan terus dilakukan pada pembeli selanjutnya. Nah ini yang nanti mungkin ditanyakan Ustaz ya. Saya juga nggak tahu jawabannya. Apakah setelah dijual putus dosanya, padahal beliau melakukan itu sebelumnya kan gitu ya. Ini juga kan membahayakan kita. Ya. Dijualnya ke yang bisa jadi memperparah. Nah, apalagi memperparah. Ya dijual kepada orang asing yang non muslim. Ya udah nggak ada batasan syariatnya gitu kan. Tambah gak karu-karuan, tambah pakai riba, tambah pakai ini, pakai leasing ya. Ya banyak kan perusahaan-perusahaan Jepang yang non muslim kalau beli mesin itu ya nggak mau cash lah. Karena secara ilmu baratnya ya kalau bisa other people money gitu kan, pakai OPM gitu, other people money, akhirnya apa leasing, ini tambah parah, tambah memperburuk keadaan perusahaannya, wallahu alam. Nah ini dampak-dampak tadi, ya, naudzubillah wa idzullah, semoga jadah Allah mudahkan bisa
kita sama-sama menskalakan kepemimpinan ya, sehingga nanti perusahaan ini bisa terus bertumbuh ya, menskalakan bisnisnya juga terus menskalakan kepemimpinannya ya, sehingga value yang kita harapkan, yang standar minimal kita sebagai seorang muslim tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, itu bisa kita capai. Ya, dan memang untuk mencari contoh ya di perusahaan multinasional ya agak sulit ya, tapi kayaknya kalau seperti misalkan Saudi Aramco ya mungkin kayaknya bisa menerapkan ini gitu ya. Jadi tidak ada pelanggaran syariat ya di dalamnya, sehingga walau alam ya, tapi nanti harus dicek, sehingga tetap terus bertumbuh ya, bahkan menjadi perusahaan mempunyai profit yang terbesar ya di dunia ya, yang terus menjaga value-nya ya, menjaga value sebagai perusahaan pemegang sahamnya orang muslim ya. Jadi kan di situ banyak, mayoritas ya setahu saya itu pemegang sahamnya adalah orang muslim. Ya itu ya, ini PR kita bersama, sehingga nanti jangan sampai skala bisnis bisa, tapi pada saat menjaga value ya, company value itu tidak bisa ya, karena tadi tidak menskala kepemimpinan, value-nya tidak tertanam ya. Perubahan yang kita pingin yang terus menerus itu belum sistemik ya, belum tersistem ya, sehingga belum ada pemimpin baru yang menerapkan value yang sama. Nah ini Pak, mungkin pertanyaan terakhir Ya, karena kan terbatas ya, kita adakan workshop ini bukan di stadion ya, tapi di hotel. betul. Nah ketika ada pengusaha muslim yang ingin ikut, Ya. siapa yang paling tepat untuk ikut sebenarnya Pak? Apakah foundernya, ataukah top management atau middle management, atau justru orang-orang yang baru akan dijadikan calon pemimpin selanjutnya, atau seperti apa Pak? Ya, kita berharap sih adalah foundernya ya, dan bersama jajaran top manajemennya. Jadi untuk business owner, CEO ya, kemudian top manajemennya ya, dewan direksinya ya. Karena pada saat beliau belum pernah itu ya mempelajari secara detail bagaimana kepemimpinan Rasulullah yang diterapkan di level perusahaan, ya ini sangat penting karena beliau mempunyai pengaruh yang besar gitu ya. Pada saat dewan direksinya ini mempunyai prinsip yang sama, ya arah yang sama, ini tentu nanti ke bawah-bawahnya arah yang sama. Tapi pada saat dewan direksi yang punya pengaruh besar gitu ya, top manajemen ini ada satu aja yang nggak sama, ya maksudnya misalkan arahnya beda 1 derajat itu ya ke kanan gitu ya. Ini efek ke bawahnya ini bisa sampai ribuan derajat gitu. Tambah jauh. Apalagi layer dari struktur organisasinya tuh banyak gitu ya. Nah, maka kita harap ya yang ini memang kita desain ya untuk para business owner, ya untuk CEO muslim dan para top management. Ya, supaya nanti mereka punya mindset yang sama ya, kemudian punya mapping ya, panduan yang sama untuk menaikkan levelnya. Kemudian kalau leadership style sih banyak mungkin ya di training-training lain yang mengajarkan gitu ya, bagaimana mengkolaborasikan gaya-gaya kepemimpinan di berbagai situasi gitu ya. Nah, yang paling penting tentu jebakan toxic leadership ini ya, ini kita bahas detail ya. Sebenarnya toxic itu seperti apa bentuknya? Yang ini tentu ya melanggar syariat. Ya, karena semua kebaikan di dunia ini telah diajarkan di Islam itu. Maka mereka harus tahu, karena banyak juga gitu loh. Oh, ternyata ini nggak boleh ya di Islam kan gitu ya. Karena ya tadi kalau leadership di ilmu barat ya fokusnya adalah bagaimana mempengaruhi orang ya, sehingga mendapatkan objektif yang mereka inginkan. Ya kan? Ya, mulai dari jabatannya dan seterusnya. Objektifnya kadang melanggar syariat kan gitu ya. Nah, itu hanya sekedar angka objektifnya. Yang tadi menskalakan bisnis lagi. Ya kan gitu ya. Profit, ya yang dibahas adalah KPI, insentif, punishment kan gitu ya. Nah, tapi kalau di Islam ya kan bagaimana ya tadi kita menghasilkan perbuatan baik yang menghasilkan amal jariah. Ya jangan sampai hal yang bikin kita hampir ya 8 jam melakukan kegiatan ini di dunia ini, atau bahkan 8 jam lebih bahkan bisa jadi,
Ya, ini cuma ujung-ujungnya menghasilkan dosa jariah. Atau ujung-ujungnya terhenti pada saat kita meninggal dunia. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan ya kita semua lah. Ya, sangat miris juga ya kalau ternyata apa yang banyak menghabiskan waktu kita ya bukan untuk manfaat di akhirat, tapi hanya sekedar manfaat di dunia. Ini yang kita tidak inginkan. Ya, apalagi sudah terlihat kalau sekarang memang pada saat masih kita hidup, ya ini para teman-teman kita nih ya, pengusaha muslim dan CEO muslim di seluruh Indonesia ya, dan top manajemen melihat ada pelanggaran syariat yang atau dilakukan saat ini. Ya, contoh aja yang banyak sering saya lihat itu sosial medianya ya, kontennya dengan perempuan misalkan. Apalagi yang memperlihatkan aurat ini. Ya, ini bahaya ini ya. Sampai begitu tidak sensitifnya. Apalagi auratnya bukan hanya rambut gitu, sampai pahanya kelihatan semua nih. Nggak ada yang saya lihat itu, naudzubillah itu. Nah, padahal pengusaha masih hidup. Muslim. Dan tentu seorang muslim tahu ini adalah pelanggaran syariat dan ini mudah ya, nggak perlu pakai perdebatan lah kan, aurat pasti jadi dosa terpampang di sosial media perusahaan kita. Nah, ini bagaimana? Ya, padahal masih hidup ini orangnya, ya kan? Maka ini menurut saya harus kita diskusi sharing nih ya di 3 hari besok insyaallah 18, 19, 20. Ya, apalagi sudah terjadi kondisinya. Bagaimana nanti kita bisa ya merubah itu. Ya, semua sehingga nanti insyaallah umur kita nggak tahu kapan ya kita meninggal. Ya, bisa jadi hari ini meninggal, 1 detik ke depan meninggal. Ya, wallahu a'lam. Ya, tapi apa yang kita lakukan mengarahnya pada pemimpinan yang menjadi agent of change atau pemimpin yang sebagaimana Rasulullah SAW para sahabat menanamkan perubahan yang sistemik sehingga value yang kita harapkan terus berjalan di perusahaan kita bisa berjalan terus sepanjang masa sampai Allah izinkan lah ya menjadi amal jariah kita terus, bukan menjadi malah memberat hisab kita di akhirat. Wallahu alam, gitu sih Mas. Nah, Masya Allah, jazakallahu Pak itu. Oh, Jadi iya, teringat peringatan dari Nabi SAW ya, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Kita semua pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. Masya Allah. Jadi ini ya kita harap jadi ikhtiar kita Pak ya. Betul. Untuk bisa kita menjadikan perusahaan kita ini sesuai syariat sehingga pertanggungjawaban kita nanti di akhirat tidak semakin berat gitu ya. Justru pengennya jadi amal jariah. Amin ya Rabb. Berarti tadi yang disarankan adalah foundernya dan jajaran top manajemen. Betul. Masya Allah. Ini kuotanya berapa Mas Akbar? 45 ya. Sudah ada 19 kayaknya yang terbooking. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.